Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Negeri 1 dari Jaksa. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bab yang pertama, yakni meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa salah satu rukun iman itu adalah iman kepada hari akhir, bahwa nanti itu kehidupan ini akan berakhir, itu pasti, sebuah kepastian. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum hari ini berakhir? Yakni kita harus mengakhiri kebiasaan buruk. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk menabung kebiasaan baik untuk beramal ibadah. Baik. Selanjutnya pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Seluruh umat wajib mempercayai akan datangnya hari akhir. Dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, dari dalil di atas Allah menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Hanya saja kita sebagai manusia tidak tahu kapan datangnya, karena itu hanya Allah saja yang tahu. Nah, selanjutnya kita juga disebutkan bahwa Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur, sehingga ketika orang yang sudah meninggal, nah pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan semuanya. Ya, semuanya mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia paling akhir yang mengalami meninggal. Selanjutnya kita masuk pada pembagian kiamat, macam-macam kiamat. Kiamat ini dibagi menjadi dua. Jadi ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Mungkin anak-anak sudah mendengar di pelajaran sebelumnya ketika sekolah dasar. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya adalah kematian. Nah, ketika orang itu sudah meninggal, nah itu dianggap sebagai dia sudah mengalami kiamat, tapi kiamatnya sugro. Kalau kiamat kubro adalah peristiwa yang amat besar, karena pada saat itu dengan kodrat dan irodatnya, alam semesta beserta isinya akan hancur lebur. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah SWT dan akan datang secara tiba-tiba. Nah, dari dua hal ini pasti kita bisa membedakan ya. Kalau kiamat sugro kan meninggalnya seseorang. Kalau kiamat kubro ini hancur leburnya seluruh alam. Dalam IPA kita kan tahu ya bahwa tata surya itu kan banyak sekali. Yang paling mudah kita lihat adalah ada bumi, ada matahari, ada bulan lah. Saat itu semuanya hancur. Nah, sehingga kehidupan manusia pun juga hancur. Lantas hewan, tumbuhan bagaimana Pak? Ya sama hancur, sama semuanya nanti akan meninggal. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang kiamat sugro. Kiamat sugro atau biasa disebut dengan nama kiamat kecil merupakan berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Contoh yang pertama adalah meninggalnya seseorang. Yang kedua, contohnya adalah bencana alam. Bencana alam juga banyak, ada banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, gelombang panas, badai tropis, tornado, wabah penyakit, kebakaran liar, hujan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling dekat dengan kita adalah wabah penyakit yang saat ini masih
menghantui negara kita Indonesia, yakni wabah COVID-19. Nah, ini juga termasuk contoh kiamat sugro. Sebagai manusia tentunya kita tidak berdaya ketika ada wabah penyakit yang demikian. Selanjutnya penjelasan tentang kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan berakhirnya seluruh kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Nah, ini dicontohkan besok pada saat kiamat kubro akan terjadi itu tanda-tandanya diantaranya adalah matahari terbit dari ufuk barat. Kemudian muncul binatang ajaib yang mampu berbicara dengan manusia. Jadi ada binatang yang bisa ngomong dengan manusia. Keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi. Nah, itu sebuah beberapa rangkaian hal-hal yang akan terjadi yang mengiringi kiamat kubro. Makanya kita selalu berdoa di akhir sholat kita ya, supaya kita tidak bertemu dengan Dajjal. Karena apa? Karena Dajjal ini diceritakan kan dia akan memusuhi orang yang beriman. Nah, ketika kalian menyatakan iman kepada Allah, nah itu nanti akan dimusuhi ataupun disiksa oleh Dajjal. Makanya kita berdoa supaya kita tidak bertemu dengan Dajjal. Amin Allahumma amin. Nah, di antara penjelasan yang lain yang perlu kita bahas tentang iman kepada hari akhir, di antaranya adalah ada yang dinamakan alam barzah atau yaumul barzah. Seperti apa sih alam barzah itu? Nah, ini dijelaskan alam yang membatasi antara dunia dan akhirat. Jadi barzah ini menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Penghuni barzah berada di tepi dunia. Nah, kira-kira semacam itu. Kalau kita tahu alam barzah ini adalah alam kubur ya. Jadi ketika orang meninggal itu kan dikubur. Tetapi alam barzah itu bukan makam kuburannya, itu bukan. Kita berbicara alam. Jadi bukan kalau makam yang kita lihat di dunia itu memang makam itu masih dunia ya, masih alam dunia. Tetapi ketika orang sudah meninggal dikubur itu nanti mereka akan masuk pada alam barzah. Dan di alam barzah itu ya tentunya sesuai amal ibadah masing-masing. Diibaratkan ketika orangnya itu baik, maka dia akan seperti melihat cipratannya surga. Tapi kalau orang itu tidak baik, maka dia juga akan bertempat seperti di tempat yang cipratannya neraka. Makanya kita selalu berdoa supaya di alam barzah nanti di di makam kita nanti kita tuh bisa menikmati kamar yang jendelanya itu mengarah ke surga. Ya. Selain itu ada yang namanya yaumul ba'as. Yaumul ba'as adalah suatu saat di mana semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah SWT untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Nah, ketika sudah datang hari kiamat, nah nanti itu manusia akan dihidupkan kembali secara seluruhnya. Lantas bagaimana hidupnya? Ya, secara pastinya kan kita belum tahu, tetapi intinya semua orang nanti akan hidup kembali, tetapi hidupnya itu dijelaskan sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Nah, jadi yang misalnya orang itu berkelakuan baik, nah nanti juga akan hidup sesuai wajah dan bahkan akan dilebihkan. Jadi lebih cantik, lebih tampan mungkin ya. Itu ketika amalnya baik. Tapi kalau amalnya buruk, ya sebaliknya. Jadi nanti itu manusia akan mengalami yaumul ba'as, yakni dibangkitkannya dari alam kubur, hidup kembali. Kemudian ada yang dinamakan yaumul hars atau mahsyar. Nah, yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya semua umat manusia setelah dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat untuk menunggu pengadilan yang adil dari Allah SWT.
semua umat manusia akan dibangkitkan dari kubur, kemudian akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas, yaitu